saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya banyak negara panik, Indonesia masih oke. Di tengah loyo rupiah, pernyataan tersebut menjadi kontroversi akibat pidato yang disampaikan saat peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Lalu bagaimana pendapat pengamat politik UB melihat pernyataan tersebut yang terkesan blunder di tengah kondisi saat ini? Pengamat komunikasi politik FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Ferdi Firmantoro, SIKOM MIKOM, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait dolar tidak berdampak bagi masyarakat desa bukan dimaksudkan untuk meremehkan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, pernyataan tersebut kemungkinan disampaikan sebagai upaya menenangkan publik di tengah situasi ekonomi saat ini. Namun, karena disampaikan dalam kapasitas sebagai kepala negara, pernyataan itu menjadi official statement yang dapat ditafsirkan secara luas oleh masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kesan bahwa pemerintah mereduksi persoalan ekonomi yang sedang dirasakan publik. Pernyataan Presiden Prabowo, saya yakin sebenarnya tidak ada intensi secara khusus meremehkan situasi terkait dengan ekonomi sebenarnya, tetapi karena ini sudah beredar di masyarakat, di publik, maka tafsir secara luas itu muncul ya. Tafsir bebas dari masyarakat itu muncul terkait kemudian dolar tidak berdampak di masyarakat, utamanya di desa. Tentu kalau kita kaitkan secara umum sebenarnya ya pernyataan ini bisa saja sebagai sebuah pernyataan Presiden untuk mungkin menenangkan masyarakat ya dengan situasi saat ini. Tetapi karena ini konteksnya adalah sebagai official statement ya, tentu Presiden tidak hanya bicara soal personal statement, tapi ini bagian dengan public statement atau istilahnya official dari pemerintah, maka ini kemudian masyarakat menafsir secara bebas. Ferdi menjelaskan, meskipun masyarakat desa tidak bertransaksi menggunakan dolar secara langsung, dampak ekonomi tetap dirasakan melalui kenaikan harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi sehari-hari. Karena itu, pernyataan tersebut dinilai beresiko dianggap kurang berempati terhadap kondisi masyarakat. Ia menambahkan, dalam perspektif komunikasi politik, pernyataan pejabat publik sangat mudah menimbulkan berbagai tafsir karena langsung dikonsumsi masyarakat melalui media sosial maupun media massa. Hal ini dinilai dapat mempengaruhi citra politik pemerintah apabila tidak segera dijelaskan dengan baik. Resikonya tentu sebenarnya memang dalam perspektif komunikasi politik ini sebagai langkah memberikan ketenangan atau semacam meredam kepanikan, tetapi ketika ini sudah tersampaikan ke publik, ke masyarakat luas, apalagi di media sosial yang identik dengan massalitas pesannya itu begitu cepat, ya maka ini kemudian ya secara public trust menjadi kurang mendapat simpati publik ya, kurang mendapat simpati masyarakat. Menurut Ferdi, komunikasi publik pemerintah harus dilakukan secara lebih hati-hati, responsif, dan empatik agar tidak menimbulkan narasi sinis maupun skeptis di tengah masyarakat. Ia juga menilai tim komunikasi pemerintah perlu memberikan penjelasan lanjutan agar pesan yang disampaikan tidak berkembang menjadi tafsir liar di ruang publik. Pernyataan ini memang cukup mengganggu dalam tanda kutip ya semacam political image ya dalam konteks ini pemerintah yang tengah kemudian berjuang membangun trust kepada masyarakat di tengah situasi yang tidak mudah. Yang kedua, pesan yang tidak kalah penting adalah ya pemerintah dalam hal ini pejabat publik perlu berhati-hati ya, baik itu mungkin terkesan hanya bisa bersifat jokes atau mungkin pernyataan spontan, ini kalau tidak berhati-hati akan bisa digoreng kemana-mana
dengan realitas komunikasi yang sudah luar biasa, maka semoga dengan adanya refleksi seperti ini komunikasi pemerintah bisa lebih baik, utamanya ya dalam hal ini ketika Presiden menyampaikan seperti itu, maka seperti Badan Komunikasi Pemerintah maupun tim komunikasi kepresidenan harus kemudian memberikan penjelasan agar masyarakat tidak kemudian terus merespon itu dengan narasi sinis, skeptis, atau bahkan ya cenderung cenderung dianggap mungkin tidak direspon oleh pemerintah sebagai bagian dari ya mereka punya kebutuhan. Jadi saya kira itu yang kemudian harusnya komunikasi publik pemerintah harus lebih berhati-hati dan harus lebih responsif, lebih empatik, dan tidak boleh dalam tanda kutip itu menyepelekan atau mereduksi pesan hanya sekedar sebagai upaya menenangkan masyarakat. Melalui refleksi ini, pengamat berharap komunikasi pemerintah ke depan dapat lebih memperhatikan sensitivitas kondisi masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan mampu membangun kepercayaan publik dan menciptakan kesepahaman bersama.